Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya Yusna Sartika dari kelas KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Pemberdayaan Masjid dan Ekonomi Syariah. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual semata, melainkan masjid harus dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya, masjid sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi umat, seperti penyelenggaraan baitul mal, unit pelayanan zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, dalam mengelola masjid harus disadari bahwa masjid menyimpan potensi umat yang sangat besar jika digunakan secara optimal, akan meningkatkan kesejahteraan umat sekurang-kurangnya bagi jamaah masjid itu sendiri. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi masjid juga berfungsi sebagai media pembinaan umat secara holistik. Rasulullah SAW membangun masjid pertama di kota Madinah dengan tujuan mencerahkan umat dan mengenalkan risalah ilahi. Masjid bukan hanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah ritual saja, seperti sholat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa, tetapi dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dalam upaya mengembangkan masyarakat Islam. Fungsi dan tujuan didirikannya masjid bukan hanya untuk tujuan ibadah semata, namun memiliki fungsi yang lebih luas sebagai sentral pengembangan Islam baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun ekonomi. Hal ini bukan sebuah pengembangan dari fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, namun hal ini adalah fungsi-fungsi lain dari masjid, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW lakukan terhadap Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi dijadikan Nabi sebagai pusat pergerakan umat Islam selain juga tempat melakukan ritual ibadah. Hadirin rahimakumullah, saat ini keberadaan masjid menjadi sangat potensial, terutama dalam memberdayakan umat Islam untuk setiap aspek kehidupannya, sehingga masjid menjadi semangat mengembalikan kejayaan Islam dari masjid. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat dengan upaya penggunaan potensi pemanfaatan sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dewasa ini program kembali ke masjid di masyarakat sudah terasa kencang gaungnya. Kembali ke masjid bukan hanya kembali meramaikan masjid hanya dengan praktek-praktek ibadah melulu, tetapi benar-benar menjadikan masjid sebagai sentral kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Terlebih lagi di dalam masalah ekonomi, masjid diharapkan memainkan peran yang besar di dalamnya, karena masjid memiliki ikatan yang kuat dan solid dengan masyarakat. Di sana terdapat tokoh karismatik yang dipercaya oleh jamaah, sehingga berpotensi menjadi motivator paling berpengaruh di masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Masjid dapat dijadikan wahana penguat ekonomi umat. Potensi yang besar ini sangatlah disayangkan jika tetap diabaikan,
karena masjid sebenarnya berpeluang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Cuman yang terjadi saat ini pemberdayaan ekonomi masjid untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, jujur, dan penuh keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yukannu minal muhtadin, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut atau kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, jikalau potensi ekonomi dari masjid dapat dikelola dengan manajemen profesional dan transparan, maka ada beberapa keuntungan yang dapat diraih. Yang pertama, potensi ekonomi masjid dapat mengurangi beban pemerintah karena ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang miskin. Yang kedua, potensi ekonomi masjid bias mengurangi ketergantungan dana dari pihak asing, terutama pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, potensi tersebut dapat membangun kemandirian ekonomi umat. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, di mana kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri kemampuan kognitif, konotatif, psikomotorik, afektif, dengan pergerakan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu masjid ini merupakan tempat strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan umat. Salah satunya dalam sektor ekonomi. Di antara cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan para jemaah masjid sebagai mata rantai ekonomi yang terintegrasi sebagai konsumen, produsen, dan pemilik dalam kegiatan ekonomi yang dibangun melalui masjid, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan menjadi salah satu pemberdaya ekonomi, kita juga harus menjadikan masjid sebagai pemberdayaan bagi umat, agar umat merasa makmur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.